Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sunami Zibaitno. Nama saya Roy Hanoval. Nama saya Muhammad Kaiman. Kenalkan, nama saya Siti Februari. Saya dari Siti Februari. Saya Taryono, pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Mahasiswa. Selamat datang teman-teman dari mahasiswa mana? Ya, Unir ya. Silakan. Barangkali ada yang mau dibicarakan. Kali ini kita mau wawancara Bapak terkait tentang teknologi yang kita ketahui dan ada yang sudah diterapkan di Ya. sini, Pak. Sebelumnya, kalau yang boleh tahu, teknologi di perpustakaan ini seperti apa? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kita saat ini dalam pengelolaan sampai pelayanan perpustakaan itu sudah menggunakan otomasi perpustakaan, ya, jadi tidak konvensional. Nama aplikasinya adalah Slim. Jadi ketika teman-teman mau cari buku apa itu sudah terintegrasi dengan Opak. Opak itu pencarian Opak online public online public akses katalog. Jadi teman-teman tuh bisa cari buku melalui Opak yang ada di kelas kita itu. Dari pengelolaan kita ketika buku sebelum dilayangkan di sini terlebih dahulu melakukan pengelolaan buku yang nanti melalui input aplikasi Slim. Nah, setelah itu baru dilayangkan di sini. Jadi setelah itu nanti pelayanan peminjaman pengembalian itu melalui aplikasi Slim. Jadi tidak konvensional yang harus dicatat. Jadi lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu kita aplikasi Slim ini sudah berbasis website, jadi bisa diakses di mana saja selama terkoneksi dengan internet. Misalnya Mas siapa ini? Ya, Mas Sono mungkin kalau ke sini ada kendala apa gitu, terlalu jauh atau apa, bisa mengakses perpustakaan dari rumah gitu. Tinggal ketik aja link website kita, nanti di situ bisa diakses. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai digital perpustakaan namanya Indramayu yang berbasis Android. Nah, itu e-book ya. Sementara masih baru di Android, iPhone belum. Jadi nanti teman-teman bisa pinjam buku itu melalui Indramayu. Jadi tidak harus ke perpustakaan sekarang. Baca buku bisa lewat di rumah ataupun di mana saja yang penting bisa akses internet melalui di Indramayu. Terus sudah cukup banyak tuh variasi buku yang ada di Indramayu itu formatnya PDF, nanti e-book ya. Nanti teman-teman bisa mengakses Indramayu itu melalui Google Play Store. Nanti di download, install, dan registrasi. Setelah itu bisa pinjam buku. Jadi yang mungkin garis besarnya itu ya. Pertama, pengelolaan dan pelayanan kita sudah menggunakan otomasi perpustakaan dengan otomasi Slim. Yang kedua itu digital perpustakaan dengan menggunakan aplikasi Indramayu. Sementara itu yang selama ini kita sudah menggunakan teknologi seperti itu. Yang kedua, semua pemustaka yang di sini itu bisa mengakses internet secara gratis ya, seperti ini. Cuma masih terbatas, komputernya ada berapa sebentar. Jadi, tapi masih kan biasanya kalau teman-teman masuk itu bawa sendiri komputer, laptop. Jadi semua gratis di sini mas, nggak ada yang bayar. Dari registrasi, pencetakan kartu anggota, semuanya gratis. Yang ketiga itu kita sudah perpustakaan berbasis inklusi sosial, jadi pelibatan masyarakat. Jadi setiap sore itu banyak loh anak-anak yang ikut kursus bahasa Jepang, terus pemrograman pakai ICA ya, teknik ya. Ada lagi apa tuh? Ada beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat. Itu. Silakan, ada lagi. Nah, untuk digital perpustakaan yang sudah berbasis web gitu. Itu kan katanya
kita bisa mengakses web tersebut setelah kita di rumah atau di tempat Iya. lain tanpa di perpustakaan. Iya. Apakah itu bisa mengurangi pengunjung di perpustakaan? Itu tidak masalah atau gimana? Justru tidak sih. Kalau yang dekat kan mungkin bisa mengakses kita ya, itu ditujukan kan untuk apa sih? Sebenarnya teknologi diciptakan untuk membantu kegiatan manusia ya. Salah satunya itu tadi untuk mungkin karena keterbatasan tempat, karena jauh yang dari daerah Hargelis itu kan kampus itu lumayan jauh. Makanya diciptakan teknologi seperti itu. Kan kita selama kita bisa mengakses Indramayu ya tidak harus ke sini kan, jadi dari rumah juga bisa gitu. Nah kalau website yang perpustakaan Indramayu yang Slim itu memang bisa diakses melalui website. Tapi untuk ini aja untuk pencarian buku opak nah ketika sudah ketemu buku yang setuju ya kita harus kesini kalau itu. Nah makanya kalau menurut saya yang paling simpel ya itu aja yang di Indramayu. Nah, itu lebih simpel karena selain maksudnya kita bisa mengakses buku ya bisa di mana saja, jadi nggak harus ke perpustakaan. Terus ini Pak, kalau teknologi yang Indramayu itu inovasinya dari mana sih Pak? Atau ide-idenya? Ya tadi selama ini kan kita sebelum ada Indramayu kan ya banyak keterbatasan teman-teman yang mengeluh, saya tuh Pak kalau kesini ongkosnya segini karena ya terkendala dengan akses jalan, jarak jauh, makanya kita terpikirkan buat membuat inovasi seperti itu tadi yang namanya Indramayu. Itu tuh untuk mempermudah kita mengakses perpustakaan, gitu. Jadi tidak terbatas dengan ruang dan waktu lah, ya bahasa kerennya kan gitu. Jadi selama ada akses internet, di mana saja bisa mengakses Indramayu. Berarti dari keluh kesah para pengguna. Ya itu awalnya dari situ sebenarnya. Apalagi kemarin kan ada pandemi tuh, tahun berapa ya? 1-2 tahun yang kemarin. Kita kan tutup. Yeah. Nah, banyak tuh pemustakaan yang banyak. Pak ini perpustakaan gimana? Bukannya kapan? Gitu. Masih artinya banyak masyarakat yang pengen ke perpustakaan cuma terkendala dengan pandemi. Nah, makanya kita menciptakan Indramayu itu. Nah, salah satunya itu. Jadi walaupun perpustakaan tutup ya tetap perpustakaan masih bisa mengakses perpustakaan lewat perpustakaan digital. Gitu, Mas. Kan katanya kan ada aplikasi ini. Ya, Digital. Nah itu untuk login itu pakai kartu yang disediakan atau pakai? Untuk registrasi Indramayu itu yang pertama sebagian besar Pak itu punya Facebook itu bisa langsung link Facebook langsung bisa daftar bisa itu Facebook atau juga bisa melalui email, registrasi melalui email, nanti ada notif dari email notifikasi untuk registrasi Indramayu. Mudah sih Mas, pokoknya kalau punya Facebook pasti bisa lah. Ya bisa sosmed bisa, email bisa, nggak terlalu susah lah, apalagi mahasiswa pasti bisa. Kemarin juga kan kita tuh ada kegiatan literasi bersama jaksa di desa Skor. Nah masyarakat di sana tuh antusias sih untuk apa sih Indramayu itu. Nah kita ada mengadakan sosialisasi, ternyata ya kebanyakan udah bisa main Facebook ya pasti bisa itu sih udah bisa mengakses Indramayu. Karena ya simpel sebenarnya nggak terlalu susah. Mbaknya barangkali. Kalau terkendala secara umum ya sama sih bisa dengan aplikasi yang lain ya. Kalau nggak akses internet, listrik kan gitu. Kan ada sebagian wilayah mungkin yang belum stabil akses internetnya. Ya itu sih paling itu. Terkendala koneksi aja jaringan internet. Tapi kalau di daerah yang kota aman sih. Yang penting ada kuota aja. Kalau ada kuota aman. Banyak barangkali ya. Ada untuk pemesanan buku tuh Pak, kita harus kesini atau nanti bukunya dan
untuk peminjaman buku ya, untuk sampai saat ini harus langsung ke sini. Dari mana cari buku, kalau pengen lebih cepat melalui opak, tinggal ketik buku-bukunya nanti muncul semua buku yang berkaitan dengan keyword yang Mas ketikkan nanti. Nah, nanti maksimal 2 ya. Untuk sekarang maksimal 2 buku selama 1 minggu. Nah, jadi kalau Masnya mau punya buku, sekarang jadi anggota dulu. Nah, jadi anggota, nanti cari buku yang cari buku yang mau dipinjam, terus di layanan nanti selama 2 minggu pengembalian. 1 minggu. Jadi misalnya 1 minggu ini belum selesai, nanti bisa diperpanjang. Itu kan tadi kan terkait tentang perpustakaan. Kalau misalkan terkait ini apa kalau atau pengalamannya itu kalau misalkan kemudian itu apa melakukan digital atau Nah, sekarang pemerintah Jerman itu udah dari untuk absensi aja udah melakukan digital. Jadi apa sekarang itu aplikasinya namanya Aku Mobil. Nah, jadi udah digital. Jadi namanya Aku Mobil. Jadi untuk setiap absensi itu harus pakai rekam wajah. Jadi nggak bisa nih misalnya saya hadir tapi pakai wajah orang lain, nggak akan bisa. Itu pemerintah Jerman itu udah bisa menghadirkan teknologi yang masyarakat smart itu untuk absensi. Jadi itu melalui aplikasi ya Android juga sama. Iya, jadi rekam wajah. Jadi nggak bisa misalnya saya dengan NIP saya terus yang foto orang lain pada saya di rumah, nggak akan bisa. Itu canggihnya. aplikasi itu di Ya di area kantor nggak bisa. Ya jadi radius berapa meter gitu. Jadi nggak bisa kalau di luar radius nggak akan bisa. Ya. Dan misalnya saya nih kan di kantor dinas perpustakaan, tapi absennya di distrik nggak akan bisa. Dia nanti ada notif di luar radius. Jadi udah bisa mendeteksi. Ada lagi? sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah. Di sini kami mewawancarai Abi tentang media sosial. Dengan Bapak siapa? Apakah Bapak mengetahui apa itu media sosial? Setahu Abi, media sosial itu media yang diperuntukkan untuk publik atau untuk umum. Setahunya Abi seperti itu. Sebelumnya media sosial apa aja yang Abi gunakan? Kalau media sosial yang selama ini Abi gunakan, dulu kan menggunakan Facebook. Cuma untuk beberapa tahun terakhir ini sama sekali tidak terpakai. Jadi yang sekarang dipergunakan itu adalah WhatsApp. Kalau dulu ada juga waktu zamannya BBM masih pakai. Untuk saat ini aja WhatsApp aja. Kalau untuk WhatsApp yang sekarang ini digunakan, yang pertama untuk komunikasi, baik dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara ataupun dengan orang-orang yang ada di dalam selama ini. Kalau dulu mah sama relasi bisnis ya, sama teman-teman kerja. Cuman sekarang karena kami sekarang sudah mulai buka usaha kecil sendiri ya, selama ini komunikasinya untuk pemasaran akan yang ada di sini. Menurut Abi dari banyak media sosial yang pernah Abi pakai kira-kira lebih efektif pakai media sosial apa gitu? Kalau selama ini yang sering Abi pergunakan ya lebih cenderungnya ke WhatsApp-nya yang lebih efektif, karena selain kita bisa memasarkan ke satu orang, yang mana kan biasanya satu orang itu mempunyai grup
Instagram, tapi memang nggak pakai Instagram nggak bisa. Nah, kalau untuk WhatsApp sendiri ini kan lingkupnya kan kampus Unwir nih, jadi banyak beberapa teman-teman yang punya namanya yang pesen produk yang kenapa. Jadi ketika ada produk baru atau kenapa kita tawarkan Lingkupnya ini kampus gitu. ya sementara itu. Tapi ada nggak sih Bi, rencana mau buka sosial media yang lain gitu? Rencananya ada mas, cuman belum tahu kapan. Baru sekarang ini baru lingkupnya Unwir aja dulu. Tapi juga sedikit gaptek sih, nggak terlalu lupa. Jadi apa yang bisa yang ada. Dari Abi bisa tahu nggak dampak negatif atau positif dari media sosial yang kita Kalau dampak positif pasti ada. Jadi kalau dari dampak negatifnya juga sebenarnya banyak. Jadi tinggal bagaimana kita mempergunakan WhatsApp itu dengan sebaik-baiknya. kalau yang menurut pengalaman Abi yang punya pengalaman gitu ya, dari WhatsApp itu yang positifnya apa, yang negatifnya apa? Kalau selama ini yang segi positifnya, Abi bisa memasarkan produk baru yang ada di kantin ini, sehingga orang meskipun baru beberapa orang yang tahu yang sudah mengetahui nomornya, tapi kan dari yang bersangkutan bisa menyampaikan ke teman-teman itu keuntungan sih. Cuman kalau untuk yang segi negatifnya biasanya kan banyak orang menyalahgunakan. Jadi WhatsApp sendiri banyak disalahgunakan, mungkin menghina orang, menyecar orang. Pernah gitu? Kalau di kantin memang belum ada, cuma kebanyakan di apa namanya umum seperti itu. Ya. Kalau segi negatifnya di sini belum ada sih kalau di kantin. Mungkin kan kalau Abi kan baru di bagian media sosial WhatsApp ya, kita mungkin ada saran kayak mana pemasaran ini nanti Abi. Mungkin di WhatsApp itu kalau di grup kampus itu udah cukup oke. Kalau dari kita yang kita ada media sosial Facebook atau Instagram itu bisa pemasaran kayak lebih terlihat gitu dari Kalau sekarang yang justru aktif di Facebook, Instagram, WhatsApp itu malah ya maunya yang aktif. Jadi gue juga kadang juga berjualan online. Iya. Umi yang malah Facebook semua jalan semua. Kalau Abi cuma WhatsApp aja. Mungkin bisa disambung semua, tapi nggak apa-apa biar lebih enaknya. Nggak apa-apa. Ayo, Mi. Silakan. Nggak apa-apa. Gua kamu Sama di enggak dong. sebelumnya Umi mempunyai media sosial Facebook. Itu Facebook biasanya digunakan untuk kita pemasaran atau promosi atau mencari Terus di sini jualan semua kalau WhatsApp. Kain, makanan, lebih cepat kena, laris. Lewat Facebook sama WhatsApp. Biasanya ini iklan dulu, hari ini iklan dari iya, iya, Tapi ada ini nggak Umi, rencana buka toko di misal Tokopedia atau banyak pikiran. Selain itu kata
teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama kakak saya di sini akan berbincang-bincang mengenai sosial media. Alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dengan kakak saya. Silakan. Iya. Kenalkan, nama saya Putri. Umur 30 tahun. Sudah cukup. Oke. Ini adalah kakak saya yang ketiga. Saya punya 3 kakak. Ini adalah kakak saya yang ketiga. Pertanyaan yang pertama terkait mengenai teknologi. Temanya sosial media. Nah, apa sih yang Mbak tahu tentang sosial media? Sosial media itu apa sih? Sosial media itu sebuah aplikasi ya. Banyak contohnya. Sebuah aplikasi penghubung antara satu orang dengan orang yang lainnya, tapi melalui media internet seperti itu. Contohnya banyak sekali, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada banyak yang lainnya. Betul. Banyak keuntungannya ya dari sosial media tersebut. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh di sana gitu kan. Menggunakan sosial media, ada banyak platformnya, ada WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu. Sosial media juga mempunyai dampak baik dan buruknya. Menurut Mbak Putri apa sih dampak baik dan buruk dari media sosial tersebut? Dampak baiknya tadi sudah dijelaskan ya sedikit ya. Kalau misalkan kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh, kita bisa melalui video call, bisa melalui inbox atau yang lain sebagainya, Instagram atau live Facebook dan lain sebagainya. Dampak buruknya ya ketika kita sering sekali menggunakan ponsel gitu ya, istilahnya selalu menggunakan ponsel di tangan kita, banyak dampak buruknya juga seperti terkena radiasi dari handphone, kemudian juga jadi pertemanan itu ketika kita sama teman-teman gitu ya, kebanyakan main handphone aja gitu, canggung, nggak banyak ngobrolnya, jadi banyak main handphonenya aja. Itu sebagian dampak buruknya juga. Kurang sosialisasi lah ya, kalau banyak main HP itu kurang sosialisasi secara langsung terhadap antar sama gitu kan. Apalagi ya, mungkin yang Mbak tahu sosial media itu bisa menghasilkan uang nggak sih? Bisa menghasilkan duit nggak sih? Iya, bisa ya. Seperti yang kita kenal YouTuber itu ya, ternyata penghasilannya lumayan banyak ketika kita mempunyai banyak subscriber. Kemudian juga di TikTok juga ada penjualan kan, melalui TikTok, kemudian melalui live, ketika banyak yang ngasih gift bisa dikeluarkan juga seperti itu. Betul. Banyak sih ya, banyak cara untuk menghasilkan duit melalui sosial media. Salah satunya melalui YouTube, bisa juga melalui online shop atau jualan online gitu kan. Mungkin cukup itu saja mengenai sosial media. Ya sudah cukup itu saja. Mungkin kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf bila ada kata-kata yang sengaja atau yang tidak disengaja yang menyinggung perasaan siapapun ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.